Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah yang dia rasakan saat ini orang yang masih memikirkanmu. Wow, ya. Jadi orang yang masih memikirkanmu saat ini. Ya, nanti kita lihat siapa saja yang masih memikirkanmu dari energi kartu tarot saat ini, ya, di kondisi energi saat ini untukmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energinya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk dirimu. Oke. Yang dia rasakan saat ini orang yang masih memikirkan kamu. Wah. Memikirkan, ya. Jadi orang-orang ini memikirkanmu, apa yang dia rasakan. Ataupun ini bisa terjadi juga pada dirimu, kamu yang merasakannya, ya. Oke, kita lihat, saya ambil 3 kartu dulu. Bisa nggak tempatnya nih, ya. Maaf ya, di luar lagi hujan deras, ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke. Saya lihat di sini dia sebenarnya penuh dengan ada rasa bersalah, ada rasa juga kangen, ya, dimana dia memikirkanmu nih karena ya mungkin dalam tanda kutip kemarin dia saat bersamamu itu lebih baik, lebih bahagia, ya, lebih tenang, ya. Dia merasakan bahwa kondisi saat ini tuh beda dengan kondisi saat bersamamu. Walaupun tanda kutip mungkin dia sudah mempunyai penggantimu, ya. Apa yang dia rasakan? Kehampaan diri. Walaupun mungkin kondisinya dia terlihat baik-baik saja, tetapi hatinya tidak seperti senyumnya. Jadi sebenarnya ada luka dalam batin, ya. Mungkin dalam tanda kutip kamu mungkin pernah ribut dengan dia merasa bersalah, merasa tidak nyaman, ataupun kamu yang pergi meninggalkannya karena kesalahan dia. Sehingga dia mau kembali tetapi kamu sudah tidak menginginkannya lagi, sehingga dia merasa tersakiti karena ulahnya sendiri. Ya. Dimana terkadang dia ingin memimpikanmu, ataupun kalau dibilang ya dia berharap kamu bisa hadir dalam mimpinya saja, itu sudah membuatnya senang, gitu, ya. Emosinya kurang stabil, saya lihat banyak masalah, terutama dalam pekerjaan, bahkan dalam percintaannya pun ada beberapa yang putus nyambung. Kenapa? Karena belum move on dari dirimu, tetapi seolah-olah sudah move on, gitu, ya. Orang-orang yang memikirkanmu juga ini ada beberapa orang-orang yang saya melihat ini kalau orang yang memang care, ya. Tapi kalau ada orang yang tidak care, itu seolah-olah tuh kayak ada yang ingin bagaimana caranya supaya menjatuhkan kamu. Ya, menjatuhkan ini dalam artian bagaimana
caranya supaya kamu itu bisa, maaf tanda kutip, hancur atau tersiksa. Dia ingin lihat kamu tersiksa. Nah ini ya, ada dua versi, kamu bisa menyesuaikan saja. Ada memang orang-orang yang mencintaimu tulus, dan ada memang beberapa orang yang tidak mencintaimu tapi ingin menjatuhkan kamu. Karena kita bicara dia memikirkan, sesuai tema kita ya, apa yang dia rasakan orang yang masih memikirkan kamu. Masih memikirkan ini ada dua. Orang betul-betul sayang sama kamu karena penyesalan dia, tapi memang dia sayang, ataupun orang yang memang ingin menjahatimu. Kenapa? Karena dia iri pada kamu. Kamu di posisi mana silahkan. Jadi kamu berpikir ya, ataupun kamu. Karena di sini kalau orang yang dia punya ciri-ciri itu sama. Ya, orang yang, karena tema kita memikirkan, jadi ciri-cirinya tuh sama, entah yang jahat, entah yang memang merindukan. Dimana saya merasakan di sini tadi dia kalau seandainya dia jahat dan baik, ya, emosinya dua-duanya tuh tidak stabil. Kadang-kadang dia marah-marah. Kenapa? Karena ya kalau seandainya dia baik, ada rasa bersalah pada diri. Kalau seandainya dia jahat, ya dia menyalahkan dirinya juga. Kenapa ya saya tidak bisa lebih dari dirimu gitu. Kenapa kamu lebih up sekarang? Kenapa kamu lebih dan lebih? Dia iri padamu. Jadi ada emosi yang tidak bisa terkontrol. Emosi ini dalam apa? Menyalahkan diri sendiri ataupun perlakuan kepada orang lain lagi. Makanya tadi saya bilang ada beberapa yang mau mencari penggantimu ya, tetapi putus nyambung. Dia belum move on. Ataupun kalau seandainya ini orang jahat, ya dia marah orang sembarangan, orang-orang di dalam rumah, ataupun menjudge dirinya, ataupun mungkin malah menghakimimu dengan menyebarkan aib-aib, ataupun mungkin kondisinya menfitnah. Ya, seolah-olah bikin dirinya yang paling benar, paling hebat, paling suci. Maaf karena di sini ada bau-bau agama. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kamu jatuh? Orang lain yang menjatuhkanmu, bukan dirinya. Dimana dia kena dampaknya. Kalau kamu semakin hancur, semakin dia senang. Gitu ya. Jadi di sini ada dua versi. Dimana emosinya tidak terkontrol. Yang satu merasa bersalah karena belum move on, karena perlakuannya di masa lalu terhadapmu dan akhirnya kamu pergi meninggalkannya. Dan yang satu betul-betul emosi marah karena kamu sekarang lebih up, sudah lebih baik daripada dirinya pada saat bersamanya. Nah itu ya, jadi kamu bisa mengerti, jangan menghakimi dirimu. Wah tidak ada yang mengingatku, ini ada kok yang mengingat kamu. Ada dua orang, dua versi baik dan versi jahat. Tetapi sama-sama dengan kondisi emosi yang tidak stabil saat ini. Karena pikir kamu. Yang satu pikir bagaimana caranya mendapatkan hatimu, yang satu memikirkan bagaimana caranya supaya kamu itu hancur. Nah ini kamu di posisi mana nih? Kamu bisa melihat ya, oh ini orang ini memang dia baik untukku, dan orang ini tidak baik untukku. Kamu sudah bisa lihat. Nanti kita lihat koneksinya dari inisial dan zodiaknya ya. Oke, kita lihat lagi kartunya. Jadi dari sisi emosional pertama ya, dan di sini saya lihat dia selalu mengingat kamu dengan memori-memori artinya gini. Ini saya bicara tentang yang baik dan positif ya. Jadi kamu yang menyesuaikan ya. Ada yang bilang kayak kok dicampur-campur. Ya memang karena seperti gitu ya, kamu yang menyesuaikan gitu. Karena kondisinya kan memikirkan. Kita bicara tentang tema kita orang yang memikirkan. Berarti dari dua orang ini yang saya ceritakan ya. Kamu yang menentukan orang baikkah, orang jahatkah yang terkoneksi dengan dirimu. Kalau dia orang baik ya, dia akan mengingat memori indah bersama dirimu. Ya, yang mana mungkin contohnya dia pergi ke tempat, wah ini tempat bersama kamu nih. Ya. Dulu, atau ya buka-buka foto album lama, lihat di sosial media ya, wah ini dulu kayaknya bersama saya nih, tapi sekarang kamu udah hapus fotonya, tinggal foto kamu sendiri, padahal sebenarnya pergi dengan saya gitu. Jadi ada foto yang mungkin mengingatkan kamu, oh dulu ini foto ini kita nih, ini contoh ya, kita jalan berdua, cuman ternyata dia foto sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya berjalan berdua dengan kamu, ataupun kamu pergi ke tempat-tempat yang memang
pernah kalian berdua pergi gitu, sehingga mengingatkan memori-memori itu lagi. Ataupun seolah-olah dia merasakan bahwa kamu tuh ada berada di sampingnya, di dekapannya, bisa melindungi, mendengarkan, curhat, ataupun ya bisa membuatnya nyaman. Ya, itu kalau memang kondisinya dia care sama kamu, dia mau kondisinya dia mau bukan move on sih, mau kembali gitu ya, yang belum move on ya. Sedangkan kalau orang yang memikirkanmu ini ya, yang jahat, dia selalu mengingat apa kata-kata kamu yang pernah keluar dari mulutmu, yang bagaimana supaya dijadikan senjata untuk saya fitnah kamu gitu ya. Jadi kondisinya di sini jadi gitu ya. Setiap kartu saya akan bacakan antara yang sisi positif dan sisi negatif ya. Kamu yang menyesuaikan saja. Jadi orang-orang yang kondisinya negatif sama kamu ini ya, yang memikirkan cara agar kamu hancur, di mana dia mau dia feedback kembali apa saja yang dia bilang, musuhnya itu siapa saja, yang dia tidak suka itu orang-orang siapa saja, biar saya menyerang dari sudut itu. Contohnya kamu bilang saya nggak suka sama teman namanya si A, dia akan bilang, si A, dia tuh nggak suka kamu, kemarin dia bilang kamu tuh begini. Jadi nanti ujung-ujungnya si A yang akan berperang dengan kamu, entah berperang mulut, entah berperang hati atau apapun. Berperang hati artinya ribut, marah gitu ya. Jadi akan hancur lagi. Dan dia pergi menyerang lagi, oh ternyata dia gak suka si A. Begitu juga dengan si B. Dia cerita lagi dengan si B, si B kamu tuh gini. Bagaimana caranya supaya kamu itu akan hancur, tetapi dengan bantuan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghancurkanmu sendiri. Jadi dia perlu tim untuk menghancurkanmu. Dimana dia harus menfitnah atau menghasut orang lain. Ya, dia memberikan kata-kata yang kurang bagus ya. Ini kayak dibilang nih ya, memberikan kata-kata yang ya dia campur bumbu supaya lebih mantap, lebih sedap ya, supaya apa? Orang itu tambah membencimu. Dia mendapatkan orang-orang yang pro sama dia. Nah, itu ya. Jadi dia mengingat. Ini kata mengingat di sini berarti ada mengingat positif akan dirimu, akan kenangan, atau di sini dia mengingat dengan musuhmu, kata-kata yang pernah kamu keluarkan ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya itu menjadi bumerang buat dirimu lagi dari kata-katamu. Macam contoh ya, kamu marah-marah, ribut, terus tiba-tiba dia inginkan sebenarnya ya kalau mau dibilang ya dia ingin cerai, tapi bagaimana caranya supaya kamu yang bilang cerai, minta cerai, supaya seolah-olah kamulah yang minta gitu, supaya dia ibaratkan cuci tangan gitu ya, karena tidak mau bertanggung jawab ya. Jadi dia pancing kamu emosi, akhirnya oke, kalau gitu kita cerai aja, karena sudah saking emosinya kamu bilang gitu ya. Langsung dia bilang iya, padahal sebenarnya mungkin maksud kamu ya kita introspeksi, kalau begini terus ya saya akan menderita. Tetapi dia tidak berpikir begitu, dia langsung oke, kita cerai ya. Padahal sebenarnya itu yang dia tunggu-tunggu, tapi seolah-olah kayak macam kamu yang harus minta cerai gitu, supaya dia aman, nyaman gitu, tidak disalahkan publik. Terus nanti orang tanya, kenapa kamu ceraikan dia? Langsung dia yang menjawab, dia kan yang mau minta cerai. Ya, jadi nanti kalau ditanya, kenapa kamu ceraikan dia? Dia yang minta kok, seolah-olah dia yang cuci tangan, seolah-olah kamu yang minta, kamu yang suruh. Jadi dia ikuti saja, dibandingkan nanti ujung-ujungnya kamu bersama dia tidak bahagia. Mendingan kamu bebaskan dia memilih yang lain, seolah-olah dia yang korban gitu. Nah ini, hati-hati dengan orang-orang manipulasi seperti gini, dia menjebakmu ya. Dan ini yang ini ya seperti gitu. Bagaimana caranya supaya dia bersih namanya dan mengorbankan orang lain, seolah-olah dia lebih bisa naik ke puncak tapi mengorbankan orang lain. Begini pun ada beberapa terjadi saya merasakan di sini energinya di karir, menjelek-jelekan kamu di pimpinan, cerita-cerita keburukan kamu atau kesalahan kamu supaya dia mendapatkan pujian dan kamu akhirnya mendapatkan ya contohnya dimarahi atau apa. Nah ini ada yang cari muka. Oke, berikutnya di sini kita lihat lagi. Saya ambil 3 kartu dan saya merasakan di sini energinya. Sebenarnya nih orang ini kadang-kadang ingin melupakan kamu ya. Mereka tuh kayak macam ngapain juga saya mau dengan mereka gitu, mengingat kamu ya. Tapi selalu saya teringat. Ini orang yang baik
yang memikirkanmu orang baik dan orang jahat ya, selalu memikirkan. Kenapa? Karena ada emosi yang belum selesai gitu. Dia selalu memikirkan, tiba-tiba kok saya sebut nama kamu gitu. Jadi ataupun mungkin kamu ya, kalau kamu ada mencintai seseorang, tiba-tiba macam contoh namanya si A, atau pokoknya menyebut namamu atau mengingat namamu ya, karena ada emosi, luapan emosi, sampai pikiran alam bawah sadar pun terikut ya, jadi tersave. Pernah nggak kamu tiba-tiba kok dia lagi sih yang saya ucapkan namanya, seolah-olah kamu emosi, namanya yang disebut, menyebut namanya. Karena apa? Pikir terus. Nah itu dia memikirkan kamu terus, sehingga namamu ataupun diingatan itu dia selalu ingat, atau dia menyebutkan namamu, sehingga kadang-kadang juga dia emosi tambah emosi, yang kalau yang baik dia tambah rindu, emosi rasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Nah itu. Terus di sini kadang-kadang dia kepo terhadap sosial media kamu, ingin tahu aja ya hidupmu bagaimana. Nah itu kadang-kadang dia buka atau tanya-tanya kepada sahabat, kamu tuh sekarang lagi ngapain, bagaimana keadaanmu ya, apakah lebih baik dari saya ataukah tidak. Dan kalau orang yang negatif ya, dia ingin kamu setidaknya lebih buruk daripada saat bersamanya. Sedangkan kalau orang yang positif ya, pada saat kamu bahagia dia pun ikut bahagia. Intinya gitu. Jadi ya kondisinya saat ini orang yang memikirkanmu ya, ada yang positif, ada yang negatif. Saya dari tadi mau ambil yang positif ya, tetapi di sini keluar negatif terus ya. Ada negatifnya maksudnya, bukan terus. Ada sisi negatif, sehingga saya hanya bisa menyampaikan. Kamu yang telaah sendiri, ada beberapa, jangan dicampur-campur dong Kak Ica. Ya ini kartunya yang bicara seperti gitu, jadi mau tidak mau saya menyesuaikan gitu ya. Oke, jadi semoga resonate. Jadi kalau yang baik kamu maafkan ya. Kalau yang buruk ya kamu tetap lebih waspada. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisial dan zodiak. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf H, ada huruf O, ada huruf W, ada huruf G, ada huruf K, X, F, N, O, Q, M, R, J, A, E, S, V, Z, C, dan Y. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan HOW, GKXFN, OQMRJAES, YZC dan Y ya. Jadi ini terkhusus untuk umum, apakah orang baik ataukah orang yang buruk ya, kamu bisa menyesuaikan. Dan untuk koneksi di sini dari inisialnya kamu terkoneksi dengan ada Cancer, Aquarius, Scorpio, Sagittarius. Aquariusnya double, wow. Ada Pisces ya, Aries, wah tempatnya nggak cukup ya, saya taruh di atas aja, dan Taurus. Oke, jadi untuk koneksi di sini ya, saya kira tadi cuma 6 ya, jadi ternyata ada double di bawah ya, nggak kelihat. Jadi saya taruh di atas, dimana Cancer, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces, Aries, dan Taurus ya. Itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Ambil positifnya saja, buang negatifnya. Ingat, kita harus selalu memaafkan
ya, terutama juga memaafkan diri sendiri paling utama. Kita memaafkan orang lain tapi terkadang kita lupa pada diri kita. Maafkan dan introspeksi diri kita supaya hidup kalian lebih baik lagi ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.